Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Astia di Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi seminggu yang lalu dan menerawang seminggu ke depan. Seminggu yang lalu kita ada beberapa pengumuman penting ya. Salah satunya adalah pengumuman Consumer Confidence Index. Sepertinya kita sudah mention juga sebenarnya pekan yang lalu. Tapi saya ingin bahas lagi bahwa Consumer Confidence Index di bulan Maret itu anjlok dari sebelumnya 126,4, di bulan Februari itu anjlok menjadi 121,1. Dan kalau kita melihat trajektorinya, ini dari bulan Januari turun terus ya, dan peaknya itu di bulan Desember. Nah, ini adalah suatu hal yang sebenarnya cukup alarming. Kenapa? Karena justru di bulan Maret harusnya kepercayaan konsumen itu berada dalam tingkat yang paling tinggi karena masuk di bulan Ramadan dan juga Lebaran, festivities. Tapi ternyata anjlok. Kenapa? Mungkin karena konsumen juga, kalau kita lihat dari surveinya, melihat bahwa kondisi perekonomian sekarang itu masih dinamis, masih tidak tentu, sehingga kemudian mereka menahan spendingnya atau kecenderungan konsumsinya. Itu juga yang kita bisa lihat dalam perkembangan Mandiri Spending Index seminggu sebelum Lebaran, itu justru negatif ya. Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, kita melihat bahwa biasanya periode seminggu sebelum Lebaran, Mandiri Spending Index selalu positif ya. Di tahun 2023 itu di atas 5%, di tahun 2024 itu di atas 4%, turun sedikit. Tapi justru di tahun 2025 ini itu anjlok ya, minus 0,09%. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya cukup alarming, dan oleh karenanya kami merasa bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi-intervensi yang secara spesifik di disposable income, terutama untuk kelompok pengeluaran makanan, karena disitulah pengeluaran terbesar dari middle class, 41,7%. Dan di sisi yang lain kita juga melihat bahwa sebenarnya di minggu yang lalu ada pengumuman yang juga relatif baik ya, bahkan sangat baik. Kalau kita lihat foreign exchange reserve itu tertinggi sepanjang sejarah, all time high 157 billion US dollar. Ini adalah modalitas untuk kemudian menjaga rupiah di level 16.400 sampai 16.700. Mudah-mudahan Bank Indonesia bisa memanfaatkan modalitas tersebut untuk melakukan intervensi-intervensi yang memadai. Nah, bagaimana di pekan ini? Pekan ini di awal pekan kita sudah mendengar ada berita trade balance. Trade balance-nya ternyata di atas konsensus. Kalau kita lihat konsensus 2,6 billion US dollar, bahkan kita di SSI agak relatif lebih optimis 2,8 billion US dollar. Ternyata itu semua di bawah dari realisasi trade balance 4,3 billion US dollar. Apa yang membuat trade balance yaitu tinggi mengangkasa? Salah satunya adalah karena forecast dari ekspor yang seharusnya minus 3% itu menjadi 3% realisasinya, 3,16%. Kami melihat bahwa ini adalah efek dari depresiasi nilai tukar juga, karena dengan demikian komoditas yang kita lihat juga unsur-unsur komoditas itu cukup baik ya, signifikan masuk ke pasar luar negeri. Tapi bear in mind, ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ini adalah sebelum efek Trump, tarif itu masih dinegosiasikan. Yang kedua juga ya tentunya kita juga harus melihat bahwa ini nilai tukar juga pada akhirnya akan menghajar industri juga ke depan, dan pada akhirnya ekspor juga akan terhambat. Jadi ini masih efek yang sifatnya jangka pendek ya. Kita perlu di satu sisi mungkin bisa melihat hal ini adalah hal yang positif, tapi di sisi yang lain tentunya harus selalu waspada. Bagaimana perkembangan market kita akan bahas. Oke, bagaimana market? Kita melihat bagaimana perkembangan atau dinamika dari USD 10-year ini sangat menarik. Yieldnya naik terus. Kenapa sih naik? Ya tentunya karena efek tarif Trump itu sendiri, sehingga investor melakukan de-risking dari US portfolios, baik itu di equity market maupun di bond market. Yang juga menambah masalah adalah Trump kemarin memaksa The Fed untuk menurunkan suku bunganya ya, dan bahkan mengancam Jerome Powell, Chairman The Fed, untuk kemudian keluar dari tahtanya yang sekarang. Ya memang sebenarnya itu tidak bisa Trump memecat Gubernur The Fed, tapi sebenarnya Gubernur The Fed itu juga akan berganti di tahun 2026. Apakah diperpanjang atau tidak ya itu tergantung presiden, tapi tentunya tidak bisa dipecat. Ini sebenarnya sudah mengacaukan ya proyeksi ya dari bond market, yang mana itu jauh lebih negatif dibandingkan dengan sebelumnya. Dan tentunya ini juga turut mengacaukan ya proyeksi dari rata-rata exchange rate ya di regional. Kita juga melihat rupiah masih berada dalam tekanan, salah satunya karena memang ada tarikan dari USD 10-year juga. Oke, di pekan ini juga ada pengumuman ya, Bank Indonesia akan memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunganya atau menurunkan suku bunganya. Ya di tengah tekanan dari USD 10-year, tekanan global, saya rasa dan kami menilai bahwa sangat bijak sekali
Bank Indonesia untuk tetap mempertahankan suku bunganya ya, karena rupiah memang sering dalam tekanan. Dan pekan-pekan ini tekanannya belum memudar, bahkan terus bertambah. Dan oleh karenanya harusnya juga tetap dipertahankan di level yang sekarang. Kita juga melihat nanti bagaimana perkembangan dari bond market. Bond market itu masih ya quote-unquote under pressure juga ya, karena tekanan dari USD 10 year. Tapi kita masih melihat bahwa yield dari bond market itu bisa bergerak ke 0,8 ke 0,9. Sekarang di awal pekan kita sudah melihat bahwa yield cenderung menanjak ke 7, tapi mudah-mudahan itu bisa turun lagi. Yang kita lihat dan perhatikan, kalau teman-teman mau berinvestasi di bond market, masih di relatif yang tenornya di bawah 10 tahun, karena ini adalah defensive mode ya. Kita masih melihat dinamika akan terus terjadi di pekan-pekan berikutnya. Kita juga melihat bahwa di equity market ini masih sedikit lebih ya under pressure dibandingkan dengan bond market, tapi peluangnya masih bisa untuk ke level 6.500 dengan beberapa sektor yang kami rekomendasikan di IDX Health, IDX Transportasi, kemudian IDX Industri, dan IDX Tech. Begitu dari kami, semoga tetap semangat untuk tetap melakukan investasi, tetap percayakan investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.